sudah membahas materi teks anekdot. Ada yang masih ingat apa saja yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya? Silakan angkat tangan yang ingin menjawab. Teks anekdot Apa saja? orientasi. Oke, orientasi. Apa lagi? Oke, abstraksi. Apa Saya. Oke. Jawaban yang sudah kalian jawab itu termasuk ke Struktur. Oke, saya sudah mampu membuat dan mengembangkan anekdot menjadi komik strip yang efektif dan lucu. Kita akan belajar apa hari ini? Teks hikayat ya, betul. Jadi kita akan belajar teks hikayat. Pernah tidak kalian membaca cerita lama tentang keajaiban atau kerajaan yang bahasanya itu agak kuno? Pernah? Pernah ya? Nah, kita akan mencari tahu arti dari kata-kata itu apa sih maknanya ya. Perhatikan di depan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi makna kata dalam teks hikayat. Oke, langsung saja ke materi. Ada yang tahu apa itu hikayat? Oke. Hikayat merupakan karya sastra lama Melayu yang berisi cerita, undang-undang dan silsilah bersifat remaan, keragamaan historis berbiografi atau gabungan sifat-sifat tersebut. Hikayat biasanya dibaca sebagai peliput cara pembangkit semangat juang atau sekadar untuk meramaikan pesta. Oke, jawabannya betul ya. Ada lagi pendapat lain? Jawabannya, jadi hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografi, dan lain-lain. Sudah paham apa itu teks hikayat? Sudah ya? Selanjutnya ke karakteristik hikayat. Ada yang tahu apa saja karakteristik hikayat? Saya Silakan. bersifat reaktif atau imajinatif, mengandung kemustahilan, Oke. anonim, istana sentrasis, taktis. Oke, betul ya jawabannya. Kemudian kalian sudah bisa menyebutkan karakteristik. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Apa itu bersifat rekaan atau imajinatif, apa itu mengandung kemustahilan, apa itu anonim, apa itu istana sentris, dan apa itu statis. Ada yang bisa menjelaskan? Saya. Silakan. Hikayat bersifat rekan atau imajinatif. Hikayat merupakan cerita khayalan imajinatif. Cerita tersebut diolah sedemikian rupa sehingga memberikan gambar yang utuh, tokoh, latar, dan jalan cerita. Disahkan seolah-olah berdasarkan cerita yang benar-benar terjadi. Oke, jawabannya benar ya. Siapa lagi yang ingin menjawab pada karakteristik kedua? Silakan. Mengandung kemustahilan. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak dapat dinalar. Hikayat mempunyai ciri kemustahilan dari segi cerita. Oke, benar. Sekarang jawaban yang sudah kalian paparkan semuanya benar ya. Yang pertama bersifat rekaan atau imajinatif, yang kedua mengandung kemustahilan, dan yang ketiga anonim, keempat istana sentris, kelima statis. Dan selanjutnya kita masuk ke kata arkais. Ada yang tahu apa itu kata arkais? Silakan. Silakan apa? Kata arkais atau kuno adalah kata atau ungkapan lama yang jarang digunakan lagi dalam bahasa modern, tetapi ditemukan dalam karya sastra klasik seperti hikayat. Oke, betul. Arkais itu adalah kata kuno. Kata
cerdas bahasa Indonesia. Nah, boleh baca dengan sekilas. Temukan kata-kata kuno pada hikayat Saijan dan Ikan Kodam. Temukan kata-kata kuno, misal batu, istana. Dan membagi jadi 5 kelompok, anggotanya bisa 4 sampai 5 orang. Silakan hitung dari arah sana. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Sudah selesai? Nah, duduk sesuai dengan urutan kelompoknya. 1, 2 di mana? 5, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sana, 5. Pada contoh teks hikayat yang sudah saya bagikan ya. Di situ ada teks hikayat yang berjudul Hikayat Saijan dan Ikan Kodam. Nah, pertama ada yang harus kalian lakukan, yaitu kalian harus menemukan kata archais atau kata kuno. Jadi kalian sudah banyak ya menemukan kata-kata kuno pada hikayat Saijan tadi. Sudah ya? Contohnya seperti datu, apalagi? Bersemedi, apalagi? Kan sudah mampu menjawab. Nah, setelah kata archais dan pertanyaan-pertanyaan itu, lalu yang ketiga yaitu nilai moral pada teks hikayat ini. Apa sih nilai moral yang dapat dipetik dari hikayat tersebut? Silakan dibuka lembaran kerja yang sudah saya bagikan. Silakan dibuka ya. Pertama yang kalian lakukan sekarang adalah yang pertama, kalian harus menemukan kata archais atau kata kuno pada hikayat Abu Nawas dan Botol Ajaib. Oke, paham? Paham. Yang kedua yang harus kalian lakukan adalah menganalisis isi teks berdasarkan 5W1H. Siapa tokoh utama dalam teks Abu Nawas yang kalian baca? Sudah saya sediakan teks hikayatnya ya, silakan dibaca. Yang terakhir apa? Nilai moral. Nilai moral atau pesan hikayat. Pesan hikayat sudah paham ya, silakan mengerjakan. Apabila ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan kembali. Mana modelnya apa? Minta tolong menghadap ke depan. Ada kelompok yang sudah selesai mengerjakan? Udah. Silakan angkat tangan kelompok mana? Kelompok 1. Oke, silakan maju. Dan botol ajaib. Silakan. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kalian, kalian perkenalkan diri terlebih dahulu. Kalian dari kelompok mana dan siapa saja anggotanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Hulfiani. Perkenalkan, nama saya Maya. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Perkenalkan, nama saya Sari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks hikayat yang berjudul Hikayat Abu Nawas dan Botol Ajaib. Kegiatan 1 yaitu mengidentifikasi makna kata archais. Di sini kami menemukan yang pertama ada kata archais kuno yaitu tuanku. Makna konteksnya yaitu sebutan untuk raja. Kalimat dalam teks, ampun tuanku, apa yang telah hamba lakukan. Makna dalam konteksnya yaitu panggilan hormat kepada baginda raja. Yang kedua ada hamba, saya atau aku. Apa yang telah hamba lakukan, panggilan dari Abu Nawas kepada raja. Yang ketiga ada membunuhnya, memenjarakannya. Ini kau bisa menangkap dan membunuhnya, mempenjarakan atau menahan Amin di dalam botol. Kesekian kalinya, berulang kali atau sudah sering. Untuk kesekian kalinya, nyawa Abu Nawas selamat. Kejadian itu sudah sering kali terjadi. Yang kelima ada istana. Istana makna modernnya adalah kerajaan. Memanggil Abu Nawas. Kegiatan yang kedua yaitu analisis teks 5W dan 1H. Yang pertama itu siapa tokoh utama dalam hikayat ini? Bagi
Allah menangkap kami untuk mengenapa kami dan mengurungnya itu di dalam 23 hari. Yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa tersebut terjadi di istana. Apa peristiwa itu terjadi? Suatu hari peristiwa berlangsung selama 3 hari. Yang kelima, mengapa Baginda Raja membutuhkan Abu Nawas angin? Karena Baginda Raja mengeluh sakit perut karena masuk angin dan ia ingin Abu Nawas menangkap angin dan mengurungnya. Yang keenam, bagaimana cara Abu Nawas menyelesaikan masalah? Abu Nawas memasukkan ke dalam botol, memasukkan angin ke dalam botol dan menyumbatnya lalu menjelaskan kepada Baginda bahwa itu adalah angin. Yang ketiga yaitu nilai moral dan pesan dalam teks hikayat ini, yaitu kecerdikan dan kebijakan dapat menyelamatkan seseorang dari masalah. Jangan meremehkan orang lain karena yang cerdik bisa mengalahkan yang berkuasa. Jangan dapat mempermalukan diri sendiri. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdasarkan hasil diskusi teman kalian, ada yang ingin menanyakan? Enggak. Sudah paham dengan jawaban temannya? Sudah. Paham ya? Oke. Berdasarkan jawaban kelompok 1, mulai dari kegiatan 1 yaitu menemukan kata arkais atau kata kuno sudah benar ya. Kemudian di kegiatan 2 juga sudah kelompok 1 sudah mampu menjawab dengan benar. Kemudian di kegiatan 3 juga kelompok 1 sudah mampu menjawab apa pesan moral yang terdapat pada teks hikayat Abu Nawas dan botol ajaib. Sekali lagi pertanyaan buat teman-teman. Pertama, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Angkat tangan yang ingin menjawab. Oke, silakan. Pengertian teks hikayat. Ya, pengertian teks hikayat. Karakteristik teks hikayat. Karakteristik hikayat. Kata arkalis. Kata kais. Oke, kata kais. Sama mencari contoh-contoh kata. Oke, mencari contoh. Pertama. Oke, sudah paham ya? Ya. Oke, sudah paham. Kata kais itu adalah ungkapan lama atau kuno. Oke. Saya rasa kalian sudah mampu ya menjawab kata-kata kais atau kuno. Oke. Minggu depan kalian akan membahas atau akan melanjutkan materi teks hikayat. Materinya adalah membandingkan karakteristik dan plot pada hikayat dan cerpen. Oke. Sejauh ini apa ada yang mau ditanyakan sebelum saya menutup kelas? Iya. Silakan. Mengapa sebagian besar kata cerita hikayat selalu berpusat di lingkungan istana atau kerajaan? Ada yang ingin menjawab berdasarkan pertanyaan temannya? Oke, silakan. Karena dia menceritakan sebuah masa lalu atau legenda. Oke, bisa jadi karena tepuk tangan buat temannya. Oke, betul ya jawabannya karena apa jadi rata-rata hikayat itu ceritanya pada zaman dahulu. Oke ya. Sebelum menutup kelas seperti biasa silakan ketua kelas menutup kelas dengan berdoa. Silakan ketua kelas. Siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Sebelum mengakhiri kelas ini, apabila ada kata saya yang kurang berkenan, saya mohon minta maaf ya. Nah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.